coba lagi ya, masuk sharing lagi. Masuk sharing lagi ke pen lagi ya. Nah, ini abstrak ya, sudah clear, nanti saya sharing lah ini ya. Nah, sekarang ada satu konsep lagi yang harus Anda pahami di OOP ini adalah kelas interface atau interface ya. Apa itu interface? Interface. Mungkin gitu ya. Antar muka. Interface ya. Interface itu artinya adalah kontrak ya kalau di Java ini. Kontrak antar satu kelas dengan kelas yang lain ya. Jadi kalau didefinisikan interface itu definisinya adalah kontrak antara, jadi interface itu saya bikin lagi di sini ya penjelasannya. Oke. Mana tadi? Nah, ya. Jadi interface itu ukurannya gantilah ke 14 ya. Interface adalah kontrak antara kode klien ini ya bisa kelas lain, bisa aplikasi lain ya. Ini bisa kelas lain atau bisa aplikasi lain ya. Dengan kelas yang mengimplementasikan interface tersebut ya. Jadi yang mengimplementasikan kontrak lah ya. Kontrak. Apa nih maksudnya? Apa nih maksudnya? Apa sebenarnya maksudnya ini? Jadi interface adalah kontrak ya. Kontrak antara kode klien bisa kelas lain atau aplikasi lain dengan kelas yang mengimplementasikan kontrak tersebut. Jadi seperti Anda misalnya jalan-jalan ke gedung rektorat ya, naik lift. Nah, naik lift Anda itu sebagai pengguna ya, pengguna lift. Nah, liftnya itu kan ada tombol-tombol ya. Ada tombol lantai 1 sampai tombol lantai 5 misalnya. Nah, tombol-tombol itulah dikenal dengan interface ya. Detailnya kita nggak usah tahu. Apa sih kalau kita ngeklik tombol 5, apa yang terjadi di sistem, kita tidak tahu. Nah, itulah namanya interface. Komponen-komponennya seperti board ya, prosesor atau apapun itu yang menerapkan interface itu. Atau contoh lain adalah Anda mahasiswa ya. Jadi ada di sini mahasiswa ya. Di sini ada ini mahasiswa ya. Ini ada metodenya ya. Ada metodenya. Kemudian ada dosen ya, dosen. Ada dosen di sini. Ya, ini ada dosen. Jadi di sini ada mahasiswa Anda ya. Mahasiswa, kelas mahasiswa. Kemudian ada kelas dosen. Yang namanya mahasiswa dan dosen itu dikontrak dengan satu
tugas yang sama seharusnya, ya, dikontrak dengan tugas yang sama. Apa? Tridharma perguruan tinggi. Jadi Anda di sini bikin satu kelas lagi, ya, kelas yang situ, tapi namanya adalah interface. Nah, inilah fungsi interface, kontrak, ya, kontrak kerja. Jadi kalau inheritance punya kesamaan sifat, kalau interface itu punya kesamaan tugas atau metode. Sorry, kalau inheritance itu punya kesamaan sifat atau atribut, kalau interface punya kesamaan tugas atau metode atau behavior, ya. Jadi Anda di sini dideklarasikan, kalau tadi abstrak, ini stereotipnya adalah interface. Nah, interface itu kontrak. Kontrak, ya. Nah, interface itu kontrak, tapi namanya misalnya Tridharma perguruan tinggi. Bukan perusahaan, ya. Tridharma perguruan tinggi. Mungkin 8 aja lah. Tridharma perguruan tinggi. Kalau ditengahin nggak bisa, ya. Di pen ini. Jadi Anda di sini ada interface, ya, Tridharma perguruan tinggi. Ngapain? Tridharma itu Anda harus satu, melaporkan penelitian. Nah, ini, ya, melaporkan pengajaran. Kok mahasiswa pengajaran, ya kan? Mahasiswa datang di kelas itu kan masuk pengajaran, ya. Dia juga kan bisa presentasi di kelas itu, mengajari teman-temannya, ya. Misalnya poin lah, ya. Melaporkan pengajaran, ya. Kemudian ngapain lagi? Tridharma itu. Mahasiswa itu harus melaporkan riset. Nah, ini kan dosen juga harus melaporkan riset, ya. Itu kontrak, ya. Anda harus melaporkan riset, Tridharma. Anda harus melaporkan Abdimas, ya. Abdimas. Ini namanya abstrak semua nih metodenya, ya. Kita belum tahu pengajaran mahasiswa dan pengajaran dosen bedanya apa itunya, ya, ininya apa, algoritmanya kan, ya, beda-beda, ya. Sama seperti tadi abstrak, kita belum tahu. Jadi dosen dan mahasiswa pun harus melakukan ini, ya, harus mengkonkretkan pengajaran, riset, dan abdimas, kan itu tridharma, ya. Kalau misalnya, makanya Anda disuruh kuliah itu masuk pengajaran, disuruh ngerjain tugas akhir, ya, itu disuruh riset, kemudian disuruh ikut PIMNAS, ya, itu abdimas, ya. Jadi tridharma. Kalau salah satu tidak dilaksanakan berarti Anda melanggar kontrak, karena ini wajib semua dilaksanakan. Nah, kemudian mahasiswa pun wajib mengkonkretkan, ya. Wajib mengkonkretkan, kalau mengkonkretkan ini jangan miring, ya. Nah, wajib mengkonkretkan, misalnya ini melakukan pengajaran, ya, harus sama nama metodenya, ya. Ini POIT misalnya, ya. Kemudian si mahasiswa juga harus melakukan riset, ya. POIT gitu, ya. Kemudian si mahasiswa juga harus melakukan abdimas, itu dalam bentuk POIT, ya. Nah, masuk situ, ya. Aduh, kurang gede, ya. Kurang gede, ya. Ini kurang kecil, ya. Bisa nggak diukur di 7, ya. Kok 72?